Shalom, selamat malam sahabat terima terkasih. Puji Tuhan karena kasih Tuhan, malam ini kita dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam Rema. Terima kasih untuk sahabat setia Rema yang selalu bersama setiap malam. Juga buat sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung bersama Rema. Marilah kita saling menguatkan dan menopang serta menjadi berkat. Doa Rema, sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup ini. Hari lepas hari sungguh penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dengan apa dapat kami membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa? Kami persembahkan seluruh hidup ini kepadamu, terimalah dan sempurnakanlah. Dan saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu, agar hidup ini layak bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bagian bacaan firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat, remora adalah ikan yang senang menempelkan dirinya pada perut ikan yang berukuran jauh lebih besar dari dirinya. Ikan ini memiliki semacam alat pengisap dan perekat yang memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut. Biasanya, remora suka menempel pada ikan hiu, ikan pari, ikan marlin, penyu, maupun paus. Tujuan dari remora menempelkan tubuhnya adalah untuk memakan kotoran, bakteri, atau makhluk hidup lainnya yang menjadi parasit di tubuh ikan-ikan besar itu. Namun, remora sama sekali tidak berbahaya. Tindakan remora menempelkan tubuhnya ini dapat disebut sebagai simbiosis mutualisme. Hal ini disebabkan si ikan besar diuntungkan dengan kehadiran remora di tubuhnya, karena remora membersihkan parasit yang ada di tubuh si ikan besar. Ikan yang dapat tumbuh hingga berukuran 90 cm ini lebih senang memilih hiu sebagai inangnya. Alasannya adalah karena ikan hiu berenang cukup lambat sehingga mudah untuk diikuti. Selain itu, hiu juga ditakuti oleh ikan lainnya sehingga keamanan hidup si remora sangat terjamin. Alasan lain remora suka menempel pada hiu karena cara hiu memakan mangsanya dengan mencabik-cabik membuat banyak serpihan makanan yang dapat segera ikut dimakan oleh remora. Ikan yang memiliki kebiasaan unik ini hidup di perairan yang hangat dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Sahabat Rema, sebagai orang percaya, kita bisa mengaplikasikan cara hidup remora ke dalam kehidupan rohani kita. Ibaratkan ikan remora sebagai diri kita, sementara ikan hiu yang menjadi inang si remora adalah Tuhan. Hidup kita akan aman dari serangan si jahat ketika kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, karena selain aman, kita juga akan mengalami dan menerima berkat-berkat lainnya. Sama seperti remora yang mendapatkan makanan jasmani ketika bersama hiu, inangnya, maka kita pun akan mendapatkan makanan rohani ketika mengikut Tuhan, sehingga kita semakin bertambah teguh di dalam iman kepada Dia. Sahabat, dengan mengikut Tuhan, kita dapat belajar untuk senantiasa melakukan apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan, karena kita melekat padanya. Dengan demikian, maka dalam menjalani kehidupan ini, hati kita akan senantiasa melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Untuk itu, tetaplah melekat pada Tuhan dan jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup ini.
Karena ketika kita menjauhi Tuhan, iblis dengan segera menerkam dan merusak kehidupan kita. Ketika terpisah dari Tuhan, maka otomatis kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya dekat Yesus saja ada ketenangan di dalam kehidupan ini. Karena itu, jadilah seperti Remora, jangan pernah berhenti mengikut dan melekat pada Yesus. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, ampunilah kami karena seringkali ego dan kedagingan kami membuat kami jauh dari-Mu. Kuasailah hidup ini agar kami senantiasa bergantung dan berharap hanya pada-Mu. Amin. Sahabat terkasih, tiba saatnya kita akan berpisah. Ingatlah selalu bahwa mengikuti Yesus membuat hidup kita aman dan terjaga, tetapi meninggalkan Yesus akan membuat hidup kita binasa. Jika sahabat diberkati dengan rema saat ini, maka jadilah saluran berkat dengan berbagi. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Sampai jumpa pada rema selanjutnya. Selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.